Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya pada home industri cemilan kue bawang bermerek Sarinah. Perkenalkan, nama saya Renata Ambarwati dari akuntansi kelas 5D. Yang akan saya sampaikan di sini, yang pertama adalah profil dari home industri itu sendiri. Yang kedua, pembahasan. Yang ketiga adalah asumsi dan keputusan terkait dengan kendala-kendala yang dihadapi. Sarinah ini merupakan usaha home industri milik Ibu Setiawati yang berada di Desa Mendak, Delanggu. Bisnis ini merupakan bergerak di bidang kuliner, tepatnya adalah camilan ringan. Sarinah memproduksi beberapa camilan, diantaranya cumi-cumi, pastel, stik, dan yang lainnya. Ibu Setiawati memilih bisnis ini karena sangat mudah dibuat, bahannya juga mudah ditemukan, dan harganya juga terjangkau, serta minat masyarakat yang besar untuk menikmati camilan ini. Di sini saya akan membandingkan laba yang diperoleh Ibu Setiawati sebelum pandemi Covid dan setelah pandemi Covid. Kita lihat tabel sebelah kiri pendapatan dari penjualan, di mana Ibu Setiawati ini setor kepada 15 toko, di mana sebelum pandemi Covid bisa mencapai 800.000 per toko, sedangkan ada 15 toko yang dia setorkan. Lalu pembelian bahan baku sebesar 2.500.000, beban gaji terhadap 2 karyawan dengan jam kerja 6 hari masuk dalam 1 minggu, dan beban transportasi, beban listrik, dan beban-beban yang lainnya. Diperoleh laba kotor sebesar 12 juta dan total pengeluaran sebesar 6.020.000. Kemudian diperoleh laba bersih sebelum pandemi sebesar 5.980.000. Kemudian tabel sebelah kanan adalah tabel laba bersih setelah adanya pandemi COVID-19. Yang pertama, pendapatan dari penjualan menurun, yaitu sebesar 400.000 setiap toko. Kemudian pembelian bahan baku 3 juta. Kenapa mahal? Karena di saat pandemi kemarin yang kita hadapi ini, semua bahan-bahan pokok mengalami kenaikan, sehingga di dalam biaya ini juga mengalami kenaikan. Selanjutnya beban gaji. Karena adanya kenaikan bahan baku dan penurunan minat jual beli masyarakat, sehingga Ibu Setiawati melakukan pengurangan jam kerja kepada karyawannya, yaitu 4 hari dalam seminggu, sehingga beban gaji 1.200.000. Kemudian ada beban transportasi tetap 500.000 seperti sebelum pandemi, dan beban listrik sama juga seperti sebelum pandemi 300.000, dan beban lain-lain sebesar 320.000. Kemudian diperoleh laba kotor sebesar 7.500.000 dan total pengeluaran sebesar 5.320.000. Kemudian diperoleh laba bersih sebesar 2.180.000. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali penurunan tingkat peminatan masyarakat terhadap suatu produk karena banyak sekali faktor yang melatar belakangi itu. Merupakan hal yang wajar bagi pengusaha-pengusaha besar maupun pengusaha kecil seperti home industry punya Bu Setiawati ini. Hal-hal yang melatar belakangi penurunan pembelian produk menurut saya diantaranya, yang pertama, mungkin karena sistemnya work from home, jadi sedikit orang yang keluar rumah, jadi tidak mungkin membeli produk itu langsung ke toko. Yang kedua, karena banyak yang mungkin kekurangan biaya atau bahkan di PHK dari perusahaannya, sehingga tidak memungkinkan untuk membeli makanan-makanan seperti itu, sehingga mereka mementingkan untuk membeli makanan-makanan pokok terlebih dahulu. Dapat dilihat dari perbandingan antara laba sebelum dan sesudah pandemi COVID-19, mengalami penurunan yang sangat signifikan, tetapi tidak sampai membuat saldo negatif ataupun merugi. Menurut saya, agar laba dan pengeluaran tidak semakin anjlok, ada 2 alternatif. Yang pertama, sudah dilakukan oleh Ibu Setiawati, yaitu mengurangi jam kerja karyawan, karena kita lihat penjualannya sangat berkurang dan bahan baku untuk penjualan di masa pandemi harganya juga meningkat tajam.
Yang kedua, Ibu Setiawati harus memaksimalkan promosi, baik dari sosial media ataupun mulut ke mulut. Dan karena Indonesia sudah sangat maju sekali teknologinya dan sudah banyak sekali marketplace yang sudah ada di Android seperti Shopee, Tokopedia, bisa diupload di situ dan biayanya gratis. Mungkin itu yang bisa membuat peningkatan pembelian produk-produk tersebut. Sekian hasil observasi yang bisa saya sampaikan dan saya dapatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.